sekarang saya mau tanya, kalau di handphonenya Nikita, satu kali live aja 1 miliar contohnya. Bisa nggak dia dirugikan? Bisa, dia per hari aja 1 miliar. Ya kan? Berapa lama dia harus merugi hanya dalam kasus ini? Ya kan? Kan kerugian dari si pelapor tadi sekian. Tapi kalau dampak dari perbuatan itu merugikan saya lebih banyak, maka hubungan berkaitan dengan hukum saya paling dirugikan. Nah ini pertanyaannya, barang bukti bisa nggak diambil senaknya penyidik demi kepentingan hukum? Oh tidak boleh, tidak semua seperti itu. Nah nanti kalau hakim pasti akan kembalikan. Ya hal-hal mana yang harus dikembalikan, itu kewenangan hakim. Bisa aja hakim memutuskan, dimusnahkan. Nah lebih bahaya kalau memutuskan untuk memusnahkan. Ya kan? Ya, siap, gitu. siap. Ya, Bang. Drama halu, Cici drama, Cici halu, ada pertanyaan mungkin? Boleh? Cici halu? Nggak ada, cuma ngeramein doang. Lu ngeliatin Cici typing aja terus. Saya kira dia naik ini udah nyiapin gitu ya, sampai terkaget-kaget kita sama pertanyaannya. Oke, lanjut, Bang Long. Oke. Jadi poin-poin utamanya bahwa Teniki bisa menggugat apa yang sudah diklarifikasikan oleh kejaksaan bahwa ada yang dirubah pasalnya, begitu ya Bang Jos ya? Iya, saya lihat berita-berita kan pasalnya berubah tuh, termasuk ada tambahan pasal. Dan bagi saya itu tidak boleh, karena tidak rujukan hukumnya. Ini karena ini kasus ini adalah kasus pengaduan. Gitu Bang. Siap. Sebenarnya kalau menurut Bang Jos nih, kasih kami analisa. Yang dimaksud dengan TPPU itu apa sih? Jadi kan Apakah tidak bisa? ya boleh, kalau kan dalam TPPU kan ada di dalam pasal. Mulai dari kasus korupsi, kemudian teroris, sampai ke terakhir kan pasal polisi terakhir itu kan dalam Undang-Undang pasal 2 dan pasal 4 itu kasus pidana, tapi dengan nominal di atas 5 tahun, ya kan? Baru bisa itu pidana asalnya. Pidana asalnya apa hari ini? Pidana asal adalah 3 dan 8. Bisakah dituntut TPPU? Pertanyaannya, apakah uang itu hasil kejahatan? Ya kan? Kan tidak. Uang itu dikasih secara cuma-cuma, maka pasal penerapan pasal TPPU tidak boleh diterapkan. Gitu. Kalau pasal TPPU diterapkan berbahaya tuh. Itu dipaksakan itu. Gitu aja, Bang. Nah, Iya. terus begini Bang. Karena kita ini kan awam kan Bang. Misalkan Abang Blangkon kasih Koko itu uang 4M. Terus misalkan Koko itu pakai uang itu untuk buka usaha misalkan. Unsur pencuciannya itu di mana ya Bang ya? Kira-kira ya? Jadi gini, soal pencucian uang nggak ada, pasti penegakan hukum ini kan saya bilang kemarin. Kecuali nih kita waktu dikasih uang tidak taat pajak, ya kan? Contoh kalau saya dikasih 2 miliar, ya harus saya store pajak dulu supaya pada saat tuduhan baliknya nggak ada, kamu kasih cara cuma-cuma. Cuma pertanyaannya, tuduhan TPPU itu yang harus kita bagikan di sini. Apakah memenuhi dalam undang-undang dalam pasal 4? Coba Bang Long, coba baca itu undang-undang pasal 4 dan pasal 2 kalau nggak salah ya, pasal 4. Mulai dari poin korupsi dan segala macam itu. Itu dia bunyinya gimana? Yang pasal poin terakhir. Saya lagi nggak pegang HP satu lagi Bang Jos. Ya. Di dalam poin terakhir kan hanya berkaitan kasus pidana. Kan kemarin kan kasus pemerasan tidak tersentuh dengan TPPU. Koko. Tidak ada penerapan pajak kecuali pas kasus pidana di atas sekian tahun. Nah, pertanyaan kita, kasus pidana apa dalam penerapan hukum itu? Tidak dijelaskan dalam penjelasan umum. Maka ini multitafsir. Kalau memang ini multitafsir, maka ahli yang berpendapat. Ya kan? Saksi ahli yang menunjukkan bahwa memang benar ini boleh disangkakan dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Kalau sekarang ini tidak artinya, mohon maaf ya. Kalau memang contoh tadi Koko bilang bahwa saya bikin usaha toko, ya kan saya beli barang pasti ada pemotongan pajak, ya kan? Betul. Unsur TPPU tidak terpenuhi, gitu. Jadi makanya saya bilang, Bikin simpelnya Bang. Itu uang akan dianggap dicuci apabila tidak bayar pajak gitu Bang. ya kalau tidak bayar pajak itu salah. Tapi kalau umpamanya ada lalu saya buka usaha, saya beli barang kan pasti kena pajak tuh, ya kan? Tanda kutipnya kan kena dipotong pajak, nah masalah. Nah ini cuma persoalannya pidana pokoknya ini apa gitu, pemerasan atau bukan. Nah kalau memang bukan pemerasan, dengan sininya gugur kasusnya, itu aja, tutup itu, close case, SKF dikabulkan, itu aja Koko. Misalkan saya perluas lagi. Uang itu saya pakai beli rumah misalkan Bang. Terus di dalam rumah itu kan kalau kita jual beli itu kan pasti ada pajaknya kan begitu Bang. Iya. Kan di notaris langsung potong pajak, ya tidak pernah salah, itu buat TPPU, tidak pencucian uang. Karena apapun rumah pada saat jual beli, ya nanti kan ada pajak bumi bangunan setiap tahun, itu nggak termasuk. Makanya saya bilang pidana pokok kalau tidak terpenuhi, ya pidana pokok, maka TPPU-nya tidak terpenuhi. Ini penyidiknya lagi, mohon maaf, jaksanya lagi terbalik ini cara berpikir hukumnya.
Iya kan? Makanya nanti besok kan diuji di pengadilan. Nah, ternyata mereka rubah hilang 368-nya. Ini yang mau buktikan lagi nanti dengan hukum ya, dalam hal pendapat hukum nanti lebih hancur waktu di pengadilan nanti. Sebenarnya kasus ini waktu sidang nanti paling rame nih. Itu aja Koko. Ada nggak batasan? Misalkan Bang Jos kasih aku itu uang, saya belum ngapa-ngapain, atau ada nggak batasan dianggap TPPU tidak membayar pajak? Misalkan. Jadi kan paling lama 1 tahun uang itu sejak masuk, iya kan? Satu yang kedua gini. Sejak Ya. masuk setahun. Oh. 1 tahun. Yang kedua gini Koko. Yang kedua, saya memberikan kepada Koko usia saya sudah 18. Si pelapor kan usia berapa? 18 tahun, iya kan? Dia dalam keadaan sadar dan memahami. Kenapa dia mau kasih? Kalau hari itu pemerasan, lapor aja polisi, ini saya diperas. Bukan kasih baru lapor. Maka kejahatan menselihatkan ada siapa? Si pelapor. Iya kan? Dia memberikan dengan niat untuk pidanakan saya. Kan dia udah dewasa tuh. Ini yang saya bilang. Unsur pemerasannya 368 tidak terpenuhi. Pakai pasal apapun tidak bisa. Karena dia udah dewasa. Dia udah memahami. Gitu. Kalau cuma cetek kemarin kan dibilang. Kalau verbal, oh salah. Gitu. Kejahatan verbal itu sudah ada aturannya. Termasuk anak di bawah umur. Ya kan? Wanita, eksploitasi tubuh dan lain-lain. Nah itu verbal. Atau pelecehan verbal. Ya kalau ini nggak masuk. Gitu aja Koko. Jadi gini Bang Jos, harusnya para penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara, dia itu harusnya mencerdaskan kehidupan kita untuk berhukum di negara kita ini, Bang. Tapi Betul. kalau dibolak-balik seakan-akan ini masyarakat ini dibuat bagaimana caranya biar masyarakat itu terkecoh dengan hukum itu. Jadi bukan kita tambah cerdas, tapi malah kita tambah bodoh dengan apa aturan-aturan yang pasal-pasal yang mereka buat sendiri gitu, Bang. Saya setuju. Makanya saya bilang pasal setan, pasal iblis, pasal ngaur dipakai untuk menjebak orang, rakyat Indonesia hari ini sering dipakai. Siapa yang memakainya? Ya penyidik. Sekarang jaksa turut serta seperti penyidik. Ini kan bahaya. Jaksa bisa aja penghentian penuntutan. Undang-undang hukum acara mewajibkan itu. Bukan jaksa turut merubah pasal. Harus jaksa tahu apakah kasus ini adalah kasus pidana khusus yang mana operasi tangkap tangan atau karena korupsi dan lain-lain lalu dikembangkan menjadi TPPU. Kan bukan. Ini kasus pengaduan. Lalu si korban tadi, korban tadi melaporkan. Tidak boleh pengembangan dari kasus itu. Kalau dipaksa pengembangan, pertanyaannya memang uang itu TPPU. Kan saya langsung libur rumah. Orang yang kasih secara hukum mengerti dan memahami. Secara klausul pasal dalam 1320 KUHP Perdata, dia sudah dewasa. Dia menjanjikan udah saya kasih kamu berapa? 4 miliar, 10 miliar udah kasihlah udah. Dewasa dan dia paham soal hukum. Tapi jangan dipaksa untuk menjadi pidana karena apapun itu melanggar hukum. Itu aja deh saya. Jadi kalau memang itu dipaksakan untuk menjadi pidana sangat berbahaya sekali Bang Jos. Ketika di masyarakat itu ada untuk maksudnya misalkan Bang Jos, oke lah saya kasih Koko. Misalkan Koko udah sering gimana kan ada terus Bang Jos kasih. Habis Bang Jos kasih saya dituntut pencucian uang. Padahal itu uang itu baru masuk gitu Bang. Sangat berbahaya. Baru kasih secara cuma-cuma. Baru kasih secara cuma-cuma. Satu. Yang kedua, kita memahami tentang ya KUHP dulu ya. Barang siapa ya mendengar, melihat suatu tindakan pidana wajib lapor. Tanya waktu diperas, dia kasih dulu baru dia lapor. Tak boleh seperti itu. Mau dibawa kemana negara Indonesia kalau seperti itu, ya kan? Jadi ini sudah kemana-mana bang Jaya. Gitu aja. Enggak. Ini tanya dikit Bang Jos. Boleh. Kalau saya kan melihat ya, kalau kita lihat dari pendidikan ya, kayak jaksa dia kan ada sekolah hukumnya ya, sarjana hukum diperlukan, pengacara sarjana hukum, hakim sarjana hukum. Yang saya mau bertanya, apakah di pihak daripada penyidik itu juga setara dengan pendidikan seperti pengacara, jaksa, dan hakim? Jadi gini, soal siapapun dia pendidikan, sekolah, atau dia belajar ilmu hukum, rahasianya ada nih, ini nih. Rahasianya, buku setebal ini harus dia hafal dan dia amati. Dia baca. Mampu nggak otak mereka isi buku besar ini? Bayangin pasal itu, ada kaitan dengan pasal lainnya mengikuti pasal itu. Kalau memang bisa dipidana, ada pasal tambahannya. Cuma kan nanti kita kopas di pengadilan, contohnya. Satu, yang kedua, tidak semua orang hukum menguasai dan tidak semua orang hukum setiap hari kan dia belajar melihat perkembangan hukum. Bahkan tidak semua orang bisa menghafal jurisprudensi. Cuma pertanyaannya, penerapan hukumnya yang dilakukan awal sejak digelarnya perkara
seseorang jadi tersangka, bisa nggak berubah dia akhir pada saat P21? Tidak boleh, Nah, tidak ada itu. hukumnya. Maka ini harus Baru apa? Penghentian penuntutan. Itu begitu, Bang Black. Jangan dibalik-balik hukum Indonesia. Nah itu kan kita kan orang awam ya, yang Ya. boleh dikatakan pengertian hukum ini memang harus banyak belajar. Tapi kalau kita dicontohkan dengan seperti panggung seperti sekarang ini, yang merubah pasal seenaknya aja, itu sekelas artis loh ya. Gimana dengan orang yang biasa-biasa kayak seperti saya, seperti teman-teman, itu dengan mudah Jadi banget. Bang Black, ya ini keep ya nama penyidiknya. Ini di wilayah hukum Jakarta Utara. Si orang security mau tuntut dengan pencurian dan keberatan, sedangkan dia cuma penjaga. Debat pasal dengan penerapan hukum, hanya kasusnya dihentikan. Bayangin loh, kalau memang hukum seperti itu, pasal diterapkan kepada orang saja, yang mana pencurian dan keberatan tidak ada pembongkaran, tidak ada perusahaan pagar, pintu kantor, tapi dia berdiri dan dia tulis pasal itu. Mau dibawa kemana bangsa Indonesia? Ini yang orang seperti itu. Apalagi sekelas kita hari ini aja, ya, yang mana banyak juga orang-orang petinggi di atas kenal dia. Iya. Tapi dia aja mau jadi korban kriminalisasi, lalu korban penerapan hukum dan perbuatan sewenang-wenang, baik itu jaksa dan penyidik. Lapor aja mereka berdua ke badan pengawas, diselidiki bagaimana sampai bisa terjadi perubahan pasal. Iya kan? Kan mereka punya tempat dilaporkan ada, selainnya pernah nanti gugat mereka. Gitu. Makanya saya bilang, negara ini siapa yang harus benar lurus di negara ini? Hakim. Gitu. Supaya kalau Anda tetapkan pasal salah ke saya gugat kepolisiannya. Ganti rugi ya. Karena contoh saya di framing bahwa saya sebagai seorang pemeras, tiba-tiba pasalnya hilang. Ya saya gugat. Gitu. Ada berapa jurisprudensi gugat terhadap suatu peraturan. Kalau hakimnya lurus, maka negara maju. Makanya sebenarnya ini ada suatu pikiran saya. Jaksa dan polisi tidak boleh menikah. Supaya jangan intervensi tentang kewenangan hukum. Jaksa, hakim, dan polisi tidak boleh saling menikah. Dulu Angkatan Laut, TNI tidak boleh menikah dengan polisi. Sekarang boleh. Kenapa tidak boleh? Karena supaya proses hukum dan proses penegakan hukum dan keamanan negara itu tidak terganggu. Sekarang kita lihat jaksa dan polisi menikah. Iya kan? Iya. Ngaco kalau sama-sama itu. Maka sudahlah intervensi dari istri lewat suami. Hukum jadi apa? Jadi rusak. Belum lagi intervensi soal uang dan finansial dan lain-lain. Sekarang hadiah model terbaru. Suap bukan dengan uang, Pak. Kasih isi aja di kartu nanti gesek. Iya kan? Bahkan mungkin tanda kutipnya barang-barang berkelas. Gitu aja Bang Black. Iya, Kalau saya oke. belakang soal hukum. Oke, itu mungkin bebas, Bang Bebas tuh mau ngomong. Oke, selamat malam Abang Yos dan semua yang ada di atas. Ketemu lagi nih Bang Tapi- Bebas Narkoba. Sudah lama nih saya live. Bang Yos tadi ada bilang akan disekolahkan akademi untuk hakim, jaksa, dan penyidik. Jadi menurut aku ini Bang Yos seperti meragukan kualitas mereka ya. Sangat bagi saya sekarang untuk saat ini. Karena mohon maaf, saya lihat langsung itu bukan dari mesin Google pula pasalnya. Iya kan? Kita lagi duduk, nggak buka buku, buka di Google. Kalau sekarang buka Google, bagaimana mau penjelasan pasal lainnya? Dalam 36 contoh ya, 368, 369, ada pasal yang menguatkan di dalam pasal 36 seterusnya, itu tidak boleh bertentangan dengan 367. Apa itu poin 367? Nah, pasal-pasal itu jelaskan sesuatu yang tidak bisa dipidana. Gitu. Makanya saya bilang, kalau hari ini proses penegakan hukum tidak dengan sekolah dalam akademi hakim, contohnya, hakim ngaco hari ini. Akhirnya apa? 60 miliar bisa membeli harga diri hukum. 5 miliar bisa memvonis turun. Dan segala macam. Solusinya ada akademi, Mas. Akademi hakim harus dibuka. Negara mengeluarkan uang, mengucurkan uang. Akademi imigrasi ada. Kenapa hakim nggak ada? Harus dibuat supaya hakim itu netral. Sejak dia direkrut menjadi akademi, itu keluarnya langsung sarjana hukum. Bisa menjadi hakim muda. Supaya apa? Kita bisa lihat kualitas hukum Indonesia ini baik. Kalau tidak dari sekarang, ya hampir apa kapanpun di Indonesia biasa-biasa aja. Maksudnya, saya meragukan hakim karena banyak kasus. Gitu aja, Mas Bebas. Jadi seperti ini Bang Yos ya. Kalau menurut aku bukan dari kualitas Mohon izin bang, mohon izin bang. Iya. Mohon izin bang. Jadi gini bang,